Saat ini Komisi 4 DPR RI sedang mengkaji dan membahas rancangan undang-undang kehutanan yang bertujuan untuk membuat perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan, menjamin pengakuan dan pemberdayaan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan, meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindakan pidana kehutanan, mendorong penerapan prinsip keberlanjutan dalam setiap kebijakan dan praktek kehutanan. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama, sampai hari ini ancaman terhadap hutan alami masih signifikan, terutama dari kegiatan pembalakan liar, kebakaran hutan, dan konservasi lahan yang tidak terkendali. Dalam konteks ini, peningkatan peran serta masyarakat adalah kunci utama. Masyarakat bisa menjadi mitra aktif dalam pelestarian hutan. Partisipasi itu bukan hanya sebatas keterlibatan administrasi, tetapi sebagai pelaku aktif dalam pengawasan, perlindungan, dan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Dwi Januanto, Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan. Yang saya hormati Bapak Yasir Nohuda, Direktur Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan. Yang saya hormati Bapak Kusno, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan seluruh bapak-bapak pejabat dari Kementerian Kehutanan yang saya hormati, Bapak Sigit Sunarto, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Pak Anton Prabu, anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Kombes Edi Setianto, Kapolres Sleman, Pak Kapolsek Mati, Pak Dan Ramil, dan Pak Newu Melati, Pak Lurah di bawah, dan bapak-bapak, ibu-ibu, undangan sekalian, dan para peserta BIMPEK yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas perkenannya hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara pembukaan kegiatan yang sangat penting ini, yaitu bimbingan teknis peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup. Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan yang telah menginisiasi kegiatan ini di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebuah wilayah yang memiliki warisan budaya luhur serta kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan kelestarian alam, seperti filosofi lokal Memayu Hayuning Tuwono, atau yang artinya membuat dunia menjadi indah, sejahtera, dan damai. Bapak Ibu sekalian, tema kegiatan kita hari ini peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup melalui sinergitas pemerintah dan masyarakat DIY
sangat relevan dengan tantangan konservasi dan penegakan hukum di lingkungan hidup saat ini. Sebagaimana kita pahami bersama, Gakum tidak dapat bekerja sendirian. Penegakan hukum lingkungan dan kehutanan membutuhkan sinergi lintas sektor dan berbagai pihak. Oleh karena itu, Komisi 4 DPR RI selalu mendorong pendekatan yang partisipatif dan kolaboratif dalam penyelesaian persoalan-persoalan lingkungan, termasuk dalam konteks pencegahan kerusakan hutan. Keterlibatan masyarakat adalah pilar utama. Ketika masyarakat dilibatkan secara aktif, maka pendekatan preventif akan lebih diutamakan ketimbang penindakan. Ini sejalan dengan arah kebijakan Dirjen Gakum bahwa penegakan hukum tidak semata-mata menghukum, tetapi mengedepankan pencegahan, perbaikan, dan penyadartahuan. Bapak Ibu sekalian, sebagai Ketua Komisi 4 DPR RI, saya ingin menegaskan bahwa sektor kehutanan memiliki peran yang krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem, ketahanan pangan, iklim nasional. Oleh karena itu, DPR melalui Komisi 4 menjalankan 3 fungsi utama: legislasi, pengawasan, dan penganggaran dengan penuh tanggung jawab terhadap pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Saat ini Komisi 4 DPR RI sedang mengkaji dan membahas rancangan undang-undang kehutanan yang bertujuan untuk membuat perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan, menjamin pengakuan dan pemberdayaan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan, meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindakan pidana kehutanan, mendorong penerapan prinsip keberlanjutan dalam setiap kebijakan dan praktek kehutanan. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama, sampai hari ini ancaman terhadap hutan alami masih signifikan, terutama dari kegiatan pembalakan liar, kebakaran hutan, dan konservasi lahan yang tidak terkendali. Dalam konteks ini, peningkatan peran serta masyarakat adalah kunci utama. Masyarakat bisa menjadi mitra aktif dalam pelestarian hutan. Partisipasi itu bukan hanya sebatas keterlibatan administrasi, tetapi sebagai pelaku aktif dalam pengawasan, perlindungan, dan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan. Selain itu, Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan hidup. Dalam berbagai kesempatan, beliau menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak boleh merusak alam dan justru harus berangkat dari prinsip keberlanjutan serta keadilan ekologis. Bapak Prabowo juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh rakyat Indonesia dalam menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari semangat bela negara. Dalam visi beliau, lingkungan hidup adalah aset strategis bangsa yang harus dijaga demi generasi mendatang. Hadirin yang saya hormati, dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta, peran serta masyarakat sudah terbukti melalui inisiatif lokal yang kuat seperti pengelolaan hutan adat, kegiatan konservasi berbasis komunitas, dan pengawasan terhadap alih fungsi lahan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat DIY ini harus terus diperkuat. Oleh karena itu, kegiatan BIMTEK ini diharapkan tidak menjadi bersifat sosialisatif, tetapi mampu menjadi forum penguatan kapasitas, pertukaran gagasan, serta konsolidasi langkah nyata di lapangan. Sebagai Ketua Komisi 4 DPR RI, saya berkomitmen untuk terus memperjuangkan anggaran, regulasi, dan pengawasan agar program-program perlindungan lingkungan dan konservasi berjalan efektif serta berpihak pada masyarakat dan pelestarian alam. Akhir kata, mari kita jadikan kegiatan ini sebagai titik tolak memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga hutan dan lingkungan. Mari kita bergerak bersama dari pusat hingga desa, dari kebijakan hingga aksi nyata untuk Indonesia yang hijau, lestari, dan berdaulat atas sumber daya alamnya.
Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan BIMTEK ini secara resmi saya buka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerasa. Nah, sejak 2010 ini saya mendapatkan KPR waktu itu tahun 2012 dan alhamdulillah sudah berhasil menanam waktu itu 15.000 bibit. Kemudian kita sebarkan di wilayah kami Sidoarjo. Namun ada satu yang perlu saya tanyakan, Pak. Di situ setelah kita tanami itu banyak sekali sumber mata air yang muncul. Nah, setelah banyak sumber mata air muncul ini, kemudian sumber mata air ini digunakan oleh dusun-dusun di bawahnya. Sehingga pada saat ini banyak sumber mata air yang waktu itu tahun 2010-2012 ini muncul, kemudian digunakan atau dibuat apa ya istilahnya dialirkan ke dusun-dusun bawahnya. Ini saya mohon regulasi apa, aturannya bagaimana. Kemudian kami sebagai ketua kelompok tani KPH memiliki aturan seperti itu untuk bisa mengatur beberapa orang atau wilayah atau kelompok masyarakat yang mengambil dari sumber mata air di wilayah kami. Kemudian pertanyaan kami pada dasarnya ke untuk kelompok tani hutan. Itu kalau di daerah kami kan kelompok tani lebih ke padi. Namanya TAMI. Ibu kami. Ya. Tani Jaya. Iya. Punya bis ya, Bu? Ya. Ya, itu kan kalau di tempat kami itu yang Bapotan atau kelompok tani itu yang ada subsidi pupuk dan lain-lain itu biasanya lebih ke padi. Nah, pertanyaan lah, ini yang dimaksud dengan kelompok tani hutan, kita kan ada juga kopi, apokat, apakah itu bisa masuk dalam kelompok tani hutan? Karena di daerah Sleman itu, Sleman Utara nggih, saya baru dengar kelompok tani hutan. Itu aja, matur nuwun. Terima kasih Bu Kami. Namanya aja. Nggak bisa memilah-milah ini untuk si ini gitu ya, karena sumber bumi air dan itu adalah dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat banyak, untuk semuanya. Jadi monggo nanti kepala desanya atau lurahnya supaya dirembukan lah, kalau musim-musimnya musim nganggur bisa dipakai untuk pertanian, nanti pas sudah panen ya nanti dibagi-bagi waktunya untuk si air ini. Saya rasa gitu. Dijawab lebih lengkap ini jenisnya. Kemudian Bu Kami tadi kalau pupuk saya rasa dari kehutanan ada bantuan juga. Nanti kalau nggak ada nanti saya matur Pak Menteri supaya yang kelompok-kelompok tani hutan ini ada bantuan pupuknya ya. Kalau bantuan bibitnya sudah ada. Jadi saya dapat terima kasih ini dari Kementerian Kehutanan, saya dapat aspirasi untuk menyalurkan 40.000 bibit tanaman buah-buahan untuk daerah istimewa Yogyakarta. Ada durian musangking, ada apokat, kelengkeng dan sebagainya. Monggo nanti ibu-ibu dari kelompok-kelompok KWT atau apa bisa menghubungi kami untuk kalau mau diperlukan untuk ditanam di halamannya. Ini juga untuk penghijauan DIY ya.
Demikian dari saya. Mau ditambahin Pak? Ya, siap. Terima kasih dari Pak Galung dan Bu Tami. Di kami nanti Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, ya. Nanti kami cek terkait regulasi. Tadi pada prinsipnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI bahwa saya memang air tidak bisa dimiliki, ya. Dan pemanfaatannya itu yang penting. Dan saya yakin segala persoalan-persoalan itu kuncinya di komunikasi. Nah tadi disebutkan simbolnya adalah siapa, ketokohan siapa, ya. Barangkali itu, dan kami nanti dari posisi pemerintah juga tentu akan memfasilitasi lah bagaimana pemanfaatan air. Tadi kalau saya ingat tuh, jadi waktu SD main di sawah itu biasanya ditutup sementara terus nyalek kesangge atau ya prinsipnya seperti itulah Pak. Mungkin sebelum kita bicara norma yang berlaku Pak, ya, tapi pada prinsipnya adalah saya yakin kekuatan komunikasi di tingkat masyarakat, apalagi ini DIY dengan simbol Pak Sri Sultan Hamengkubuwono. Jadi tentu ini menjadi satu hal yang harus kita lembagakan selesai di tingkat komunikasi antar elemen, dan kita berjanji nanti, saya minta nanti Balai Pengelolaan Das untuk memfasilitasi lah Pak Gandum, ya. Dan yang Bu Tami, ini alhamdulillah kita bisa mengenalkan bahwa memang di Kementerian Kehutanan juga salah satu supporting, ya, kekuatannya adalah kelompok-kelompok tani hutan. Sebetulnya itu. Jadi kekuatan kelompok-kelompok tani hutan ini terus oleh Ibu dipantau, kami selalu diawasi. Kalau nggak bisa memperdayakan masyarakat, tentu kami yang ditegur. Dan ini menjadi semangat yang tadi sebelum Kakum bahwa ada kelas-kelas kelompok tani itu dari pemula, madya dan utama. Dan ini hal-hal yang sifatnya tadi komoditas terkait bibit-bibit produktif itu tentu menjadi satu hal yang pendekatan-pendekatan teknis, agroforestry pangan itu yang coba kita lakukan secara intervensi teknis dengan penyediaan bibit gratis dan pendampingan kelompok untuk bisa sampai meningkat melalui penyuluh-penyuluh kehutanan yang ada di institusi pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. Kira-kira itu Bu.